Di balik perbukitan hijau yang asri, terdapat sebuah desa kecil yang tenang. Tempat waktu seakan berjalan lebih lambat bagi mereka yang tinggal di sana. Di salah satu sudut desa, berdiri sebuah rumah kayu sederhana milik Sari. Dindingnya yang menua menyimpan banyak cerita tentang tawa dan air mata. Inilah Sari. Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan beban dunia yang ia pikul sendiri sejak kepergian suaminya, Budi. Dahulu, rumah ini selalu penuh dengan kehangatan. Budi adalah sosok ayah dan suami yang rajin, selalu memastikan keluarganya tidak kekurangan. Namun, takdir berkata lain pada suatu pagi yang mendung. Hari itu, hujan turun sangat deras, sioliola langit ikut merasa gelisah. Itu adalah kali terakhir Sari melihat senyum suaminya. Budi berangkat ke kebun dengan janji akan pulang membawa kabar baik. Kabar yang datang justru menghancurkan dunianya. Sari berlari menembus lumpur dan hujan, mencari keberadaan pria yang ia cintai. Di tengah kebun yang sunyi, dunianya runtuh. Kehilangan itu meninggalkan lubang besar yang tak mungkin bisa tertutup kembali. Langit sore itu tampak kelabu. Mengiringi pemakaman Budi, Sari berdiri diam, menatap pusara dengan kedua putrinya yang masih kecil. Kini, perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Tanpa ada lagi sosok pelindung, Sari harus belajar berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menyapa, Sari sudah berada di sawah. Ia menggantikan peran Budi, mencangkul tanah yang keras. Tangan yang dulunya halus, kini mulai kasar dan penuh luka. Namun bagi Sari, rasa sakit itu tak sebanding dengan rasa lapar anak-anaknya. Di bawah terik matahari siang, Sari terus memetik sayur. Tak ada waktu untuk mengeluh, hanya ada waktu untuk bekerja. Saat pulang ke rumah, ia akan melepaskan segala penatnya. Di depan Rina dan Lala, ia harus tetap menjadi ibu yang kuat dan ceria. Rina, putri sulungnya, tumbuh terlalu cepat. Ia mengerti kesulitan ibunya dan selalu berusaha membantu tugas di rumah. Lala masih terlalu kecil untuk memahami segalanya. Baginya, melihat ibu tersenyum sudah cukup untuk membuatnya merasa aman. Makan malam mereka seringkali hanyalah nasi dengan garam atau sambal. Namun, Sari selalu menyajikannya dengan penuh kasih sayang. Terkadang, kenyataan jauh lebih pahit dari yang bisa ia bayangkan. Suatu malam, ia menemukan karung berasnya telah benar-benar kosong. Dalam kesunyian malam, pertahanannya runtuh. Di dapur yang gelap, ia menangis diam-diam agar anak kenannya tidak mendengar isak tangisnya. Keesokan harinya, Sari kembali bekerja di kebun pahadi. Harapan adalah satu-satunya hal yang membuatnya terus melangkah maju. Saat itulah Ibu Lina datang. Kehadirannya yang rapi dan modern tampak sangat kontras dengan suasana desa yang sederhana ini. Ibu Lina membawa sebuah tawaran, sebuah peluang untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang jauh lebih besar dari hasil sawahnya. Tawaran itu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, itu adalah jaminan masa depan bagi Rina dan Lala, namun di sisi lain, ia harus meninggalkan mereka. Ketakutan akan kehilangan momen tumbuh kembang anak Kinania menghantui pikirannya. Apakah uang bisa menggantikan kehadiran seorang ibu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, menuntut sebuah jawaban pasti. Matahari mulai tenggelam, menciptakan gradasi warna jingga di langit. Sari masih terdiam, meresapi setiap kebimbangan di dalam hatinya. Ia tahu keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Perjuangan seorang ibu tak pernah benar-benar berakhir. Sari menarik napas panjang. Apapun pilihannya nanti, ia tahu bahwa cintanya pada Rina dan Lala akan selalu menjadi kompas baginya. Kisah Sari adalah tentang keteguhan hati yang tak tergoyahkan oleh badai kehidupan paling hebat sekalipun. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar seorang ibu
bukan terletak pada ototnya, melainkan pada besarnya pengorbanan dan kasih sayangnya.